Sidang sengketa Pilpres 2024 yang menghadirkan 4 menteri kembali dilanjutkan. Pemanggilan 4 menteri ini terkait dengan dugaan politisasi bansos untuk kepentingan capres dan cawapres tertentu. Dan untuk mengetahui apa saja yang disampaikan oleh 4 menteri tersebut, kita akan bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia langsung dari Gedung MK Jakarta Pusat. Mira, apa saja rangkuman Anda dari pernyataan 4 menteri di sidang MK ini dan apa saja agenda di paruh kedua sidang hari ini? Silakan laporan Anda, Mira. Ya, selamat siang Dasa dan juga pemirsa. Betul kali kami sekarang sudah berada di Gedung MK di Jakarta Pusat, di mana sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi hari ini, seperti yang Anda sampaikan di berita sebelumnya, menghadirkan 4 menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Kalau boleh saya review sedikit, Sasa, para menteri berdatangan sejak pukul 7.30 pagi tadi. Tadi diawali oleh Menko PMK, dilanjutkan oleh Menko Erlangga Hartarto, lalu juga diawali oleh Menteri Sosial tadi, mohon maaf maksud kami, dan terakhir ada juga Menteri Keuangan. Nah, untuk saat ini memang sidang sudah dimulai kembali setelah tadi diskors untuk sholat Jumat dan istirahat. Sidang tadi kembali dimulai pukul 1 siang ini. Nah, untuk pemaparan 4 menteri tadi, berdasarkan hasil pantauan kami, Sasa, keempatnya menjelaskan anggaran perlindungan sosial yang sempat dituding oleh kuasa hukum 01 maupun 03 sebagai bentuk politisasi untuk memenangkan capres tertentu. Nah, saya akan sedikit mengulas keterangan awal dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, di mana sebelum pemaparannya Bu Sri Mulyani memuji forum MK ini sebagai salah satu cara untuk melawat nalar bangsa. Nah, beliau menyampaikan bahwa dirinya sendiri akan fokus pada pemaparan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial. Nah, dalam awal sambutannya dia juga sempat mereview bahwa instrumen APBN sendiri, seperti yang sudah disebutkannya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa instrumen ini adalah sebagai bentuk semangat gotong royong, dan APBN juga harus selalu dijaga sebagai moda politik untuk mencapai tujuan bangsa. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Kementerian Keuangan ini selalu fokus untuk menjaga APBN tetap sehat. Nah, tadi setelah pemaparan dari 4 menteri, Hakim kemudian menyampaikan atau menggelar forum diskusi begitu, dan mengkonfirmasi beberapa statement yang dikeluarkan oleh tim hukum 01 maupun 03 terkait politisasi bansos. Misalnya tadi ada Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang sangat rinci sekali kalau kita lihat ya di sidang tadi, menyampaikan terkait mengapa kemudian Presiden Jokowi begitu berkeliling untuk membagi bansos di masa kampanye. Hal ini ditanyakan langsung ke Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Selain itu juga ada pertanyaan terkait mengapa kemudian Kepala Bulog diganti begitu di masa-masa sebelum kampanye. Juga ada pertanyaan terkait kenapa Presiden begitu bahkan membagi bansos di depan Istana Negara. Lalu ada juga Hakim MK lainnya, yakni Arief Hidayat, yang juga bertanya terkait mohon maaf maksud kami Hakim MK lainnya Saldi Isra, yang juga bertanya kepada Mensos begitu mengapa kemudian Presiden Jokowi terlihat lebih sering membagikan bansos di Jawa Tengah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sempat menarik perhatian kami awak media karena memang sifatnya sangat teknis dan langsung menyasar tudingan-tudingan yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum 01 dan 03 di sidang-sidang sebelumnya. Sementara memang sidang sudah kembali berlangsung, keempat menteri sudah kembali hadir dan masih memberikan keterangan terkait tudingan-tudingan politisasi bansos. Sementara dari kami itu dulu, Sasa, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mira Rahmalia atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas untuk Anda.